Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi subuh ini banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih. Salat sunnah sebelum subuh 2 rakaatnya itu saja sudah bernilai lebih baik dari dunia beserta isinya. Kemudian kita salat subuh berjamaah, keutamaannya adalah man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan salat sepanjang malam. Maka ini merupakan suatu keberuntungan, suatu nikmat yang harus kita jaga, sehingga mudah-mudahan kita terus bisa mendapatkan keutamaan dari semua amal ibadah yang kita laksanakan. Alhamdulillah, kita juga tidak lupa memperbanyak salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di detik-detik untuk masuk ke dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di dalam Islam ada waktu-waktu yang Allah istimewakan. Ada 10 hari siang yang paling utama dan 10 hari malam yang paling utama. 10 hari siang yang paling utama itu ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih Allah cintai daripada 10 hari ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada juga 10 malam yang paling utama, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di dalamnya ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Karena itu Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan ini. Beliau menyatakan, kana an-nabiyyu idza dakhala al-ashru al-akhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan, Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan makna mengencangkan ikat pinggang di sini adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian yang kedua, mengurangi kesibukan dunia, menjaga diri dari hal-hal yang melalaikan. Artinya, kalau di awal Ramadan kita sudah semangat, maka di 10 malam terakhir ini kita harusnya lebih semangat lagi ibadahnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Maka di awal kita semangat, maka di akhir pun kita tambah semangat. Apalagi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih di 10 malam terakhir Ramadan ini. Salah satunya adalah Lailatul Qadar, yang apabila kita laksanakan satu ibadah saja, maka itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita sedang sholat di malam itu, maka sholat kita itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita lagi baca Quran pada malam itu, maka bacaan Quran kita itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang mana 1000 bulan itu kalau dikonversikan ke tahun itu 83 tahun, bahkan bisa lebih. Dan ini khairum min alfi syahrin. Tidak sama, tapi lebih dari 1000 bulan. Nah, bagaimana kita bisa mengisi 10 malam terakhir ini sehingga kita bisa mengisinya dengan
kebaikan-kebaikan. Maka yang pertama, innamal a'malu binniyat. Maka niatkan dari sekarang, ketika kita berniat di momen terakhir itu bersemangat untuk ibadah, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada niat, di situ ada jalan. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid, karena pahala berjamaah itu sangat besar, apalagi di malam-malam mulia. Dan ini juga kalau kita lingkungan kita adalah orang-orang baik, fa insyaallah atmosfer kebaikan itu juga akan tumbuh dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Yang mana baca Al-Quran ini sangat baik, banyak sekali keutamaannya. Bahkan bagi kita yang mungkin belum lancar baca Quran, jangan putus asa, karena ketika kita mempelajari Al-Quran sekalipun terbata-bata, maka itu tetap mendapatkan keutamaan insyaallah, bahkan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membaca dan pahala kesungguhan kita untuk mempelajarinya. Apalagi kalau kita sudah lancar, maka itu yang lebih diharapkan, lebih semangat lagi. Kemudian yang keempat, ini yang perlu kita ikuti, yaitu adalah memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang biasa kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf dan mencintai memaafkan, maka maafkanlah aku. Dan yang kelima, kalau kita mampu adalah kita beriktikaf di masjid, walau hanya beberapa malam. Kalau biasanya ada yang mengambil iktikaf bahkan itu dari malam ke-20 sampai malam terakhir takbiran itu, ada yang beriktikaf sampai tidak pulang gitu. Ada juga yang dia ambil malam-malam ganjilnya saja. Jadi setelah tarawih dia tidak pulang, dia zikir dan seterusnya sampai subuh baru pulang. Ada pula yang dia setiap mau berjamaah ke masjid, dia niatkan iktikaf. Jadi dia datang biasanya 10 menit sebelum adzan itu dia sudah datang, kemudian dia niat nawaitul iktikafa fi hadzal masjid. Ya Allah, aku berniat beriktikaf di masjid ini. Nah, setelah sholat dia bisa bekerja lagi dan seterusnya. Ini semua tetap diberikan keutamaan insyaallah, karena iktikaf ini juga sangat baik sekali karena kita hadir di masjid dan mengisinya dengan zikir-zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk terus bisa menghidupkan Ramadan ini dengan amal ibadah, sehingga nanti ketika di luar Ramadan kita juga, karena sudah terbiasa di Ramadan berbuat kebaikan, fa insyaallah di luar Ramadan juga mudah-mudahan terbawa kebiasaan ini, sehingga nanti kita bisa istiqomah dalam kebaikan sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.